Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Jumadil. Saya lulusan dari SMA Negeri 6 Haltim. Sekarang saya berkuliah di Kampus Tar, Sekolah Tinggi Teknik Atas Nusantara Ternate, jurusan Teknik Informatika, dan bersemester 4. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS basis data 1 yang diampu oleh dosen Pak Fauzi Eskom MA. Oke teman-teman, tidak panjang lebar lagi, langsung saja masuk di videonya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama, basis data. Yang kedua, sistem basis data. Yang ketiga, basis data relasional. Yang keempat, model data relasional. Yang kelima, normalisasi data. Yang keenam atau terakhir, aplikasi sistem basis data. Dan saya juga akan kaitkan dengan usaha atau toko sembako Kota Baru Indah, lokasi Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tujuan perencanaan sistem informasi toko sembako Kota Baru Indah yaitu mempermudah pengelola stok barang, meningkatkan efisiensi transaksi penjualan dan pembelian, mengurangi kesalahan pencatatan manual, menyediakan laporan keuangan dan stok secara otomatis, mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Masuk di poin keempat, kebutuhan sistem informasi. Kebutuhan sistem informasi memiliki dua bagian. Yang pertama, kebutuhan fungsional, manajemen stok, tambah, ubah, dan hapus data barang, pencatatan stok masuk dan keluar, transaksi penjualan, input transaksi pembelian oleh pelanggan, cetak struk pembayaran, laporan harian dan bulanan, manajemen supplier, pendapatan supplier sembako, riwayat pembelian dari masing-masing supplier, laporan, laporan stok barang, laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, laporan keuntungan dan kerugian. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, antarmuka, mudah digunakan, sistem berjalan di komputer lokal atau jaringan kecil, data tersimpan dengan aman atau backup data tersedia. Masuk di poin kelima, komponen sistem informasi, komponen, hardware, software, database, pengguna sistem, deskripsi, komputer atau laptop, printer, struk, barcode, scanner atau operasional, aplikasi, POS, point of sale, atau sistem berbasis web, MySQL, SQLite, atau Microsoft Edge, pemilik toko, kasir, staf gudang. Poin keenam, diagram konteks, yaitu supplier, toko sembako, sistem informasi, kasir, pemilik, pelangganan. Poin ketujuh, contoh modul sistem, modul, barang, transaksi, supplier, laporan, pengguna. Fungsi utama, menambah, mengubah, menghapus data barang, input pembelian barang oleh pelanggan, mengelola data dan transaksi dengan supplier, menampilkan laporan penjualan dan stok, hak akses antar pemilik, kasir, dan staf lainnya. Poin ke-8, manfaat sistem informasi bagi toko sembako Kota Baru Indah yaitu menurunkan risiko kehilangan data karena dicatat manual, mengetahui barang yang laku dan tidak laku, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, menghemat waktu dalam pembuatan laporan, meningkatkan pelayanan pelanggan karena proses cepat. Poin ke-9, rencana implementasi. Tahap analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, uji coba sistem, pelatihan, evaluasi, dan perbaikan. Kegiatan, wawancara pemilik, observasi operasional toko, buat desain tampilan, alur kerja sistem, pembuatan aplikasi berbasis desktop atau web,
trial penggunaan sistem di toko, melatih pemilik dan staf toko menggunakan sistem, evaluasi hasil implementasi dan pengembangan fitur baru. Poin ke-10, perencanaan entity relationship diagram. Yang pertama, entitas utama, kedua, barang, ketiga, pelanggan, keempat, transaksi penjualan, kelima, detail transaksi, keenam, supplier, ketujuh, pembelian stok, kedelapan, user, kasir atau pemilik. Teman-teman bisa melihat diagram sederhana yang tertera. Teman-teman juga bisa melihat penjelasan entitas dan atribut yang tertera. Poin ke-11, contoh tampilan aplikasi. Yang pertama, dashboard kasir, menu, transaksi, barang, supplier, laporan, logout, tampilkan total penjualan hari ini, tombol buat transaksi baru. Yang kedua, from transaksi penjualan, cari barang, tambah ke keranjang, total otomatis, input uang bayar, cetak stroke. Poin 12, teman-teman bisa melihat contoh laporan penjualan bulanan dan juga contoh studi kasus awal. Normalisasi ke bentuk yang lebih baik, 1 NF atau freeze normal from. Setiap atribut harus bernilai atomik atau tidak ada data campuran atau terulang dalam satu sel. Pisahkan data barang ke bentuk tabel baru agar satu baris hanya satu barang per transaksi. Teman-teman bisa melihat hasil 1 NF yang tertera. Masuk di 2 NF atau sikon normal from harus dalam bentuk 1 NF. Semua kolom non-primary key berbentuk sepenuhnya pada primary key. Misalnya harga dan nama barang bergantung pada ID barang, bukan ID transaksi. Kita buat tabel barang. Dan teman-teman juga bisa melihat hasil 2 NF yang tertera. Masuk di 3 NF atau treat normal from harus dalam bentuk 2 NF. Tidak boleh ada ketergantungan transitif atau atribut non-primer bergantung ke non-primer lain. Misalnya, nama pelanggan sebaiknya tidak disimpan di tabel transaksi, tapi disimpan ke tabel pelanggan. Teman-teman bisa melihat juga hasil 3 NF yang tertera. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja penyampaian saya atau pemaparan yang saya sampaikan. Kalau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.